Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN 1 Tulungagung dan sahabat pemirsa yang berbahagia. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang struktur sosial kaitannya dengan lembaga-lembaga sosial. Saudara sekalian dan sahabat pemirsa, masyarakat yang kita kenal, masyarakat yang kita tempati, dan masyarakat dimanapun berada, itu ibaratnya bisa diibaratkan seperti sebuah tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia dimanapun berada, itu ada komponen-komponen yang selalu ada. Nah, tidak bisa disebut manusia kalau komponen ini tidak ada. Misalnya apa? Misalnya tulang, darah, daging, kemudian otak. Nah, itu semua pasti ada di dalam setiap manusia. Nah, kalau itu sudah tidak ada, namanya sudah bukan manusia lagi. Nah, masyarakat juga begitu. Dimanapun berada, dia memiliki struktur atau susunan yang terdiri dari bagian-bagian tertentu di dalamnya. Apa saja itu? Yang pertama, komponen yang disebut dengan organ statis. Yang kedua, organ dinamis. Organ statis atau bagian-bagian yang statis itu adalah bagian yang selalu ada. Nah, tadi seperti kalau manusia itu seperti tulang, darah, dan sebagainya. Nah, di masyarakat dimanapun itu juga selalu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah kaidah-kaidah sosial. Materi tentang kaidah-kaidah sosial sudah saya paparkan di video sebelumnya yang saya upload pada minggu lalu. Nah, yang kedua adalah lembaga-lembaga sosial. Yang ketiga, kelompok-kelompok sosial. Nah, sedangkan yang keempat adalah stratifikasi atau pelapisan sosial. Nah, jadi mau kita tinggal di Indonesia, mau di luar negeri, mau di desa, di kota, di kampus, di pesantren, di kos, itu ada dikenal yang namanya 4 hal ini: lembaga, kaidah, kelompok, dan stratifikasi sosial. Nah, kemudian organ yang dinamis. Nah, kalau statis itu artinya diam itu berarti tetap ada di mana-mana. Kemudian yang kedua, organ yang dinamis itu artinya bergerak itu luas. Nah, terjadi interaksi antara komponen-komponen yang 4 tadi. Lembaga sosial berinteraksi dengan kaidah sosial. Lembaga sosial berinteraksi dengan stratifikasi sosial. Lembaga sosial berinteraksi dengan kelompok sosial, maka akan menghasilkan fenomena. Nah, kita akan membahas lembaga sosial. Saya percaya dan saya yakin kita semua tergabung dalam suatu lembaga tertentu di masyarakat. Tidak ada yang tidak. Di rumah kita tergabung dan menjadi anggota dari lembaga keluarga. Keluar, kita menjadi anggota dari lembaga sosial bernama agama. Kita juga anggota dari lembaga sosial bernama lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga apalagi politik, lembaga pemerintahan. Nah,
Anda sekarang kuliah di UIN 1 Tulungagung. UIN 1 adalah salah satu lembaga pendidikan milik pemerintah. Maka dia adalah lembaga pendidikan sekaligus lembaga pemerintahan. Karena di dalamnya ada aspek-aspek yang mencerminkan bahwa ini adalah lembaga pemerintah. Kemudian ketika kita pergi ke pasar, ketika kita pergi ke suatu daerah, kemudian menggunakan terminal, nah kita juga kemudian berinteraksi dengan lembaga sosial lain, lembaga ekonomi, karena kita naik bis. Naik bis itu dikelola oleh perusahaan. Perusahaan itu adalah lembaga ekonomi. Kita belanja di pasar, di supermarket. Nah, pasar dan supermarket adalah lembaga ekonomi. Nah, maka kita berinteraksi. Kita sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota kelompok sosial, berinteraksi dengan lembaga-lembaga sosial. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih ciri-ciri lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, memiliki pola pemikiran tertentu yang kemudian diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, mau lembaga keluarga, mau lembaga agama, lembaga pendidikan, semuanya di dalamnya terdapat pola pemikiran tertentu. Lembaga keluarga misalnya, kenapa orang harus berkeluarga? Kenapa tidak hidup bebas saja? Kenapa mau-maunya terikat? Nah, hubungan seksual misalnya yang dilakukan suami dan istri, itu kan bisa juga dilakukan tanpa menikah. Tapi kenapa orang untuk menghalalkan hubungan seks harus menikah? Nah, kemudian setelah menikah jadi terikat, jadi ada hak dan kewajiban, jadi ada tuntutan dan sebagainya. Nah, tentu itu karena ada pemikiran tertentu yang mendasarinya. Kenapa orang harus berkeluarga? Nah, kalau dalam norma-norma kehidupan masyarakat kita, kenapa orang harus berkeluarga? Yang pertama adalah menghindari dosa zina. Karena dengan berkeluarga, hubungan seksual yang tadinya haram kalau menjadi halal dengan adanya akad nikah. Kemudian bisa hidup berdampingan sepanjang hayat dengan pasangan. Kemudian menghasilkan keturunan dan hidup tentram, sakinah, mawaddah, warohmah. Kemudian dengan keluarga orang bisa memberikan kasih sayang, mengekspresikan kasih sayang secara optimal. Nah, kemudian lembaga pendidikan juga ada pola pemikiran tertentu. Kita kenal lembaga pendidikan itu banyak sekali, dari TK, RA, MI, SD ke atas sampai S3. Itu pendidikan formal. Kemudian ada pendidikan non formal dan sebagainya. Semua itu ada dasar pemikiran, ada pola pemikiran tertentu yang dikembangkan dalam suatu lembaga, disosialisasikan. Kenapa kita harus sekolah? Nah, Anda harus sekolah, Anda sekolah. Kenapa? Nah, itu kan ada pola pemikiran tertentu. Karena dengan sekolah kita akan menjadi generasi yang cerdas. Dengan cerdas maka kita akan berguna untuk masa depan. Nah, berguna untuk masa depan, dengan demikian hidup menjadi bermakna. Nah, kemudian di dalamnya sosialisasikan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah yang memberikan manfaat terbanyak kepada sesama manusia. Nah, untuk bisa bermanfaat, ya dia harus pintar, harus punya keahlian, harus punya kecakapan. Nah, kalau nggak berpendidikan,
sulit seperti itu. Nah, itu artinya ada pola pemikiran tertentu. Lembaga keagamaan juga ada pemikirannya. Kenapa orang beragama? Kenapa orang perlu beragama? Apa yang diajarkan di agama? Nah, itu ada pemikiran-pemikiran tertentu yang kemudian dilahirkan dalam aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, maka kita lihat aktivitas di lembaga pendidikan, di lembaga ekonomi, di lembaga keluarga itu masing-masing punya keunikan. Di keluarga kita ngapain aja? Nah, karena keluarga itu adalah sarana untuk menciptakan kehidupan yang tentram, damai, sejahtera. Nah, maka sehari-hari di keluarga aktivitasnya adalah aktivitas mengekspresikan kasih sayang. Dengan cara apa? Dengan pelayanan kepada anggota keluarga kita. Orang tua mencari nafkah, baik bapak maupun ibu. Kadang bapak saja, kadang ibu saja. Itu ekspresi kasih sayang. Kemudian ketika masih kecil kita dipeluk, digendong, dirawat, dimandikan dan sebagainya, itu juga ekspresi kasih sayang. Kemudian ada yang memasak, mungkin ibu, mungkin bapak, mungkin pembantu yang diperintah oleh orang tua kita. Nah, itu juga ekspresi kasih sayang untuk kita. Karena keluarga adalah lembaga kasih sayang. Nah, kemudian aktivitas di lembaga pendidikan ya seperti ini, ada belajar di kelas, ada pemberian tugas, ada pembinaan bakat dan minat, ada seminar. Nah, itu namanya aktivitas. Karena orang harus cerdas, maka dia harus belajar, maka ada aktivitas belajar. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan suatu lembaga selalu memiliki pola pemikiran tertentu, kemudian diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, kemudian mempunyai tingkat kekekalan tertentu. Saudara tahu ya artinya kekal. Kekal itu artinya abadi. Nah, bisa disebut lembaga sosial kalau memiliki tingkat kekekalan tertentu. Kekalnya kita makhluk dengan kekalnya Allah tentu beda. Allah kekal selama-lamanya tanpa akhir. Kalau masyarakat manusia akan ada akhirnya. Nah, maka disebut kekekalan tertentu. Seperti contoh, orang berkeluarga mulai dari mau nikah, persiapan sampai kemudian menikah, pada umumnya itu ingin keluarganya langgeng, abadi, kekal selama-lamanya sampai maut memisahkan. Itu cita-cita hampir semua orang. Nah, perkara ternyata tidak kekal, ternyata ada yang cerai, ada yang tidak jelas. Nah, itu tidak dicita-citakan, tidak diusahakan. Biasanya itu kecelakaan. Nah, jadi kecuali kawin kontrak ya, saya tidak bicara kawin kontrak, tetapi pernikahan pada umumnya itu didasari oleh keinginan untuk hidup bersama selama-lamanya. Kemudian lembaga lain seperti lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, orang bikin perusahaan itu juga biasanya niatnya ya selama-lamanya dia bisa. Kemudian bikin lembaga pendidikan itu biasanya di dalam statutanya, ADART-nya misalnya disebutkan lembaga ini didirikan untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Artinya selama-lamanya, selama masih ada orang yang belum cerdas, maka lembaga pendidikan akan terus ada. Karena apa? Karena orang butuh belajar. Nah, lembaga pendidikan memfasilitasi orang belajar. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Semua lembaga sosial memiliki tujuan tertentu. Lembaga keluarga, kalau di masyarakat Islam biasanya kalau ditanya apa tujuan kamu berkeluarga,
Ya, saya ingin hidup sakinah, mawaddah, warohmah. Ada yang bilang saya ingin hidup lebih sejahtera, saya ingin bahagia. Nah, itu umum sekali. Karena apa? Karena keluarga memang lembaga yang membawa misi atau tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang kekal dan bahagia. Nah, di dalam Undang-Undang Perkawinan kita juga mendapatkan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin. Nah, tidak cuma ikatan lahir, tapi kalau jual beli ikatan lahir. Ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa untuk mewujudkan hidup yang bahagia dan kekal. Nah, kemudian lembaga pendidikan sudah jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga kesehatan sudah jelas membantu masyarakat berupaya lebih sehat. Yang sakit disembuhkan, berusaha disembuhkan, yang sehat dijaga kesehatannya. Maka lembaga kesehatan itu ada yang tugasnya penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terpapar penyakit, ada juga yang sifatnya kuratif atau mengobati orang sakit. Nah, jadi tidak semua di lembaga kesehatan tidak semuanya mengobati orang sakit, tapi juga menjaga yang sehat tetap sehat. Yang belum terlalu sehat menjadi lebih sehat lagi. Misalnya dengan kampanye atau program sanitasi bersih, program jambanisasi, baik di daerah-daerah yang masyarakatnya masih buang air besar di sungai, biasanya lembaga kesehatan setempat akan memprogramkan jambanisasi agar masyarakat lebih sehat. Nah, itu jadi semua lembaga sosial memiliki tujuan. Bagaimana dengan lembaga agama? Nah, lembaga agama memiliki tujuan menjadikan umatnya lebih baik secara moral, secara sikap, kemudian terhindar dari dosa, sehingga pergaulan antar manusia tertib, santun, agamis. Nah, sedangkan kepada Tuhan itu terdapat hubungan yang harmonis sebagai hamba dengan Tuhannya melalui peribadatan. Kemudian mempunyai alat. Nah, mempunyai alat kelengkapan tertentu untuk mencapai tujuan. Jadi, lembaga sosial itu tidak sekedar punya tujuan, melainkan juga dilengkapi dengan alat-alat atau fasilitas untuk mencapai tujuan. Contoh, lembaga keluarga. Nah, semua keluarga itu memiliki alat-alat tertentu yang dimaksudkan untuk mencapai sakinah, mawaddah, warohmah. Apa misalnya? Misalnya tempat tinggal. Ada yang punya sendiri, ada yang mengontrak, ada yang numpang, tapi ada tempat tinggal. Bayangkan kalau keluarga tidak punya tempat tinggal, mana bisa sakinah. Nah, kemudian mempunyai alat dapur. Kenapa? Karena di dalam keluarga ada aktivitas konsumsi, ada aktivitas makan, maka perlu alat dapur. Kalau keluarga tidak punya alat dapur, kemudian tidak ada aktivitas makan, bagaimana mau mencapai tujuan sakinah? Yang terjadi nanti berantem karena mau masak tidak ada alatnya. Loh, bukan bisa beli. Ya, bisa beli, berarti dia harus punya alat lain. Apa itu? Bisa kendaraan untuk menuju ke warung, bisa HP untuk order makanan. Ya, apa saja pasti butuh peralatan tertentu, butuh kamar mandi, butuh lemari dan sebagainya. Kita bayangkan kalau fasilitas itu tidak ada, seperti apa keluarga kita? Apa bisa mencapai tujuannya? Pasti sulit. Nah, lembaga pendidikan dilengkapi dengan fasilitas, ada ruang kelas, ada bangku, meja. Nah, sekarang karena daring, kemudian fasilitasnya pindah ke rumah. Nah, tapi ada kemudian fasilitas kuota internet. Kemudian ada fasilitas komputer. Walaupun kalian di rumah,
pegawai-pegawai di kantor tetap melayani kalian dengan komputer, membuatkan jadwal kuliah, membuatkan surat tugas bagi dosen, membuatkan daftar nilai dan sebagainya. Nah, itu adalah fasilitas yang mendukung terwujudnya tujuan lembaga sosial. Selanjutnya adalah memiliki lambang tertentu. Nah, lambang di sini artinya luas. Jangan diartikan hanya logo. Nah, kampus punya logo, apakah itu lambang? Betul, tetapi bukan satu-satunya. Keluarga juga punya lambang. Agama punya lambang. Agama apa lambangnya? Misalnya kalau agama Islam, jilbab. Jilbab itu, orang berjilbab itu melambangkan dia orang Islam secara umum. Tentu ada perkecualian. Misalnya orang di Aceh berjilbab, belum tentu dia Islam. Di Arab pakai jubah, belum tentu dia Islam. Nah, tetapi kalau di Indonesia orang berjilbab di luar Aceh ya, pada umumnya dia orang Islam. Atau kalau di film-film bisa juga orang tidak Islam tapi berjilbab karena memerankan peran orang Islam. Kemudian salib bagi agama Kristen. Kemudian menara gereja, menara masjid, itu simbol agama. Kalau kita datang ke suatu tempat, kita melihat banyak masjid, maka kita bisa membuat kesimpulan, membuat analisa. Oh, di sini ada masyarakat yang beragama Islam. Nah, kita ketemu dengan pura ke Bali, pura banyak sekali. Oh, berarti di sini masyarakatnya banyak yang beragama Hindu. Nah, sesajen. Nah, itu adalah simbol dari agama. Kemudian kalau kita bicara lembaga kesehatan, ada simbolnya berupa tanda plus. Nah, itu lembaga-lembaga kesehatan pada umumnya pakai tanda plus. Apakah itu kemudian dikombinasikan dengan logo lain, simbol lain? Nah, tetapi biasanya pakai logo plus. Nah, kemudian simbol lain apa? Simbol lain adalah seragam. Nah, kita melihat di lembaga-lembaga kesehatan pada umumnya orang menggunakan seragam warna putih. Nah, maka kalau Anda bangun tidur, membuka mata, di sekitarnya banyak orang berseragam putih, bisa diduga di situ rumah sakit. Mungkin Anda tidak sadar karena suatu hal dibawa oleh orang ke rumah sakit. Nah, pas bangun ada orang berseragam putih. Itu simbol dari lembaga kesehatan. Kemudian memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis. Ya, saudara tahu ya artinya tradisi. Tradisi itu artinya kebiasaan, sesuatu yang diulang-ulang. Nah, sesuatu yang diulang-ulang bisa juga di sini dimaksudkan dengan aturan tertulis dan tidak tertulis. Bisa juga ritual. Nah, dalam tradisi agama, dalam lembaga agama misalnya kita kenal ada tradisi atau ritual ibadah. Bagi orang Islam sholat, bagi orang Kristen kebaktian ke gereja, berdoa menurut agama Kristen. Di agama Hindu ada pemujaan. Nah, cara tujuannya sama semua, berkomunikasi dengan Tuhan, menyembah Tuhannya masing-masing. Tetapi caranya, ritualnya berbeda-beda. Nah, itu cara tradisi tidak tertulis. Nah, adapun tradisi tertulisnya adalah kitab suci. Semua agama pada umumnya agama itu punya kitab suci, kecuali agama yang dinamisme, animisme itu tidak punya kitab suci. Tapi agama yang seperti Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, kemudian
Yahudi, nah itu punya kitab suci, itu namanya tradisi tertulis. Kemudian memiliki tadi tradisi tertulis dan tidak tertulis. Di kampus juga begitu, ada tradisi tertulis. Buat kalian itu ada kode etik mahasiswa. Kode etik mahasiswa itu isinya aturan-aturan yang berlaku bagi mahasiswa. Kode etik dosen, aturan-aturan yang berlaku bagi dosen. Nah, yang tidak tertulis ya banyak. Ritual-ritual di kampus, tradisi yang kita bisa temukan di kampus. Dulu waktu belum pandemi, tradisinya mahasiswa kalau ketemu dosen itu salaman cium tangan. Nah, tradisi ini sekarang mungkin akan hilang di masa depan karena 1,5 tahun lebih kita harus jaga jarak. Nah, jadi salamannya menjadi begini. Kalau dulu cium tangan. Nah, itu di pesantren juga ada tradisi tertulis dan tidak tertulis. Ada konun biasanya, aturan. Nah, tidak tertulisnya ya banyak, fatwa dari Pak Kiai. Kemudian kebiasaan-kebiasaan ritual ro'an, misalnya kerja bakti yang dilakukan tiap hari Jumat, ada berjanji yang tiap malam mungkin malam Rabu begitu. Nah, itu namanya tradisi tertulis dan tidak tertulis. Nah, berdasarkan ciri-ciri ini, maka kita bisa nanti menganalisis suatu lembaga berdasarkan apa ciri-cirinya. Misalnya nanti Anda menyebutkan, sebutkan satu lembaga pendidikan. Nah, Anda sebutkan misalnya SMP. Nah, SMP itu berarti apa? Pola pemikirannya, aktivitasnya apa, lambangnya apa. Nah, kemudian tujuannya apa, kemudian fasilitas atau alat yang dimiliki apa untuk mencapai tujuan. Nah, itu nanti membantu kita untuk memahami lembaga sosial. Nah, kemudian saudara-saudara, kaitan lembaga-lembaga sosial dengan hukum? Ya, karena kita belajar sosiologi hukum, tentu kita mengkaitkan antara hukum dan masyarakat. Nah, lembaga-lembaga sosial adalah sarana, tempat, wadah untuk mensosialisasikan aturan-aturan hukum dan kaidah-kaidah sosial lain. Jadi tidak hanya kaidah hukum. Nah, maka ketika kita di dalam keluarga, kita diberi sosialisasi, diberi pemahaman tentang hukum tertentu yang relevan dengan keluarga. Misalnya orang tua harus menyayangi anaknya. Nah, kalau kita lihat di undang-undang perkawinan, ternyata ada kewajiban orang tua kepada anak, yaitu menyayangi, memenuhi segala kebutuhannya. Nah, itu ternyata tempat, jadi lembaga sosial mensosialisasikan juga mengimplementasikan, menerapkan kaidah-kaidah hukum. Nah, kaidah hukum yang relevan, yang sesuai dengan lembaga itu. Lembaga pendidikan adalah tempat mengimplementasikan aturan-aturan pendidikan. Misalnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, itu diterapkan melalui banyak hal di dalam lembaga pendidikan. Nah, aturan tentang guru, aturan tentang dosen, kriterianya apa? Nah, itu maka dalam menerima guru, dalam menerima dosen itu mengacu pada aturan yang sudah ada. Nah, kemudian setelah masuk, nah di dalam lembaga sosial kita juga bisa menerima penyuluhan, sosialisasi, pemberitahuan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya Anda sudah masuk menjadi mahasiswa, nah maka Anda akan diberitahu nanti oleh pihak kampus bahwa Anda bisa lulus kalau syaratnya bla bla bla. Nah, syarat itu ada rujukannya dari peraturan perundang-undangan. Kemudian Anda berhak menyandang gelar sarjana hukum. Nah,
itu ada aturannya. Aturannya apa? Siapa yang buat? Negara yang buat peraturan tentang syarat menjadi sarjana. Nah, kampus memberitahukan kepada Anda kalau mau lulus ini syaratnya. Nulis skripsi, selesai semua mata kuliah, kemudian tidak melanggar etika dan sebagainya. Nah, itu adalah cara lembaga sosial mensosialisasikan hukum. Nah, juga mengimplementasikan berarti melaksanakan aturan hukum. Nah, maka tidak ada lembaga yang tidak berdasarkan hukum. Lembaga keluarga yang paling sederhana juga ada aturannya. Nah, nggak boleh KDRT, nggak boleh menelantarkan. Nah, itu ada aturan hukumnya dan itu diterapkan lalu disosialisasikan. Bapak Ibu kepada anak-anaknya memberitahu kalian harus rukun, kalian harus saling tolong menolong. Kalau ada yang berantem biasanya ditegur atau dihukum. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan hukum. Nah, orang tua harus mendidik anak. Nah, mendidik anaknya dengan cara seperti itu. Memberitahu kalau ada yang berantem nggak boleh. Kalau ada yang mencuri uang ibunya misalnya, ditegur. Misalnya ada yang berlaku tidak sopan pada tamu, itu juga akan ditegur. Nah, itu adalah cara untuk mengimplementasikan kaidah-kaidah sosial. Di dalam keluarga juga dikenalkan kaidah keagamaan. Mungkin ada yang diajari sholat oleh orang tuanya, mungkin ada yang tidak. Tetapi kaidah-kaidah keagamaan pada umumnya juga disosialisasikan di keluarga. Misalnya tadi tidak boleh mencuri, dosa ya. Ngomongnya yang sopan, dosa. Atau misalnya mencubit kakaknya, nggak boleh, dimarahin Tuhan. Nah, itu berarti sedang mensosialisasikan kaidah keagamaan. Walaupun keluarga bukan lembaga keagamaan secara penuh, tetapi di dalamnya terdapat upaya-upaya untuk mensosialisasikan kaidah-kaidah keagamaan yang relevan dengan keluarga. Demikian pemaparan saya tentang lembaga-lembaga sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.